Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan Hakim yang bakal berbagi informasi terkini untuk kamu. Informasi pertama datang dari kabar pembatalan jemaah haji di Indonesia. PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Khoirizi Dasir menyebut pemerintah menjamin jemaah haji yang batal berangkat tahun ini akan jadi prioritas di tahun depan. Hal itu akan diberlakukan apabila melihat pandemi COVID-19 sudah selesai. Seperti diketahui, pemerintah memang membatalkan pemberangkatan haji pada tahun ini demi keselamatan jemaah di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Khoirizi menekankan bahwa pembatalan haji tidak terkait dengan dana haji. Ia mengatakan bahwa dana haji yang masuk dalam kondisi aman-aman saja. Lanjutnya, pemerintah juga memperbolehkan jemaah haji untuk mengambil uang hajinya kembali. Ia mengatakan dalam penyelenggaraan haji tentunya pemerintah wajib melindungi jemaahnya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga kini keselamatan jemaah haji lebih diutamakan. Ia menyebut keberangkatan haji juga butuh sistem manajemen persiapan yang matang. Diberitakan sebelumnya di tribunnews.com, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memastikan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia pada tahun ini. Menurutnya, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah lebih diutamakan. Yakut telah menerbitkan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Informasi kedua datang dari Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan program vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas akan segera dilaksanakan di wilayahnya. Hal tersebut dia sampaikan saat menerima kunjungan kerja dari staf khusus Presiden Angki Yudhistia di kantor Gubernur Jawa Tengah. Tidak hanya vaksinasi, Ganjar juga menyebutkan akses ekonomi bagi penyandang disabilitas bisa menjadi prioritas dan mereka harus diberi keterampilan agar dapat hidup mandiri secara ekonomi. Ganjar juga menunjuk ke masker bening yang dikenakannya yang juga merupakan karya dari para penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah. Ia memaparkan pihaknya telah memiliki peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Saat ini Pemprov Jawa Tengah tengah menyinkronkan antara perda tersebut dengan peraturan pemerintah pusat terkait. Ditambahkan Ganjar, dalam setiap pembahasan rencana pembangunan daerah, pihaknya selalu melibatkan 3 unsur, yaitu penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Hal itu dimaksudkan agar para jajarannya memahami kebutuhan dari ketiga unsur tersebut. Sinetron Suara Hati Istri yang tayang di Indosiar kini tengah menjadi sorotan publik. Tayangan tersebut banjir kritikan lantaran mempercayakan Lea Ciarasel berperan sebagai Zahra yang dinilai tidak pantas mengingat remaja yang akrab disapa Lea tersebut baru berusia 15 tahun. Usia tersebut dirasa tak pantas karena belum masuk pada kategori usia pernikahan. Kritik pun semakin tajam lantaran Lea juga memainkan adegan mesra di atas ranjang dengan suaminya yang bernama Tirta dalam sinetron tersebut. Beberapa artis ikut mengecam penayangan sinetron Suara Hati Istri, salah satunya adalah Saskia Adiameka. Melalui unggahan Instagramnya @SaskiaAdiameka pada Kamis kemarin, ia menuturkan pendapatnya tentang sinetron Suara Hati Istri yang menuai kontroversi. Saskia mengatakan bahwa sinetron tersebut tidak tepat sasaran karena peran Zahra sebagai istri ketiga Tirta masih berusia 15 tahun. Bahkan istri Hanung Bramantyo ini menyindir orang tua Lea yang memperbolehkan sang anak berperan di sinetron Suara Hati Istri. Ia meminta orang tua Lea agar lebih selektif membantu putrinya untuk memilih pekerjaan yang tepat. Menurut Saskia, orang tua masih berhak untuk mengambil keputusan dalam pekerjaan anak. Sebab anak usia 15 tahun belum bisa menandatangani kontrak secara sendirian. Berkaca dari sinetron tersebut, Saskia berharap agar Komisi Penyiaran Nasional KPI bisa menyortir tayangan nasional yang lebih tepat. Tak lupa, ibu 5 anak ini mengapresiasi ketelitian masyarakat dalam menegur dan memprotes hal-hal yang tidak sepantasnya ditayangkan di stasiun televisi.
Informasi terakhir, ada kabar dari pembalap Valentino Rossi. Pembalap Petronas Yamaha Valentino Rossi tidak berhenti melakukan sesuatu yang baru selain menggunakan helm dengan desain khusus saat menjalani balapan di rumah sendiri di Italia. Meski belum berhasil naik podium, Valentino Rossi mampu finish 10 besar pada balapan MotoGP Italia pada tahun 2021 di sirkuit Mugello 30 Mei kemarin. Salah satu penyebab Valentino Rossi bisa finish di urutan 10 besar diyakini karena dia menggunakan inovasi baru pada baju balapnya. Pembalap yang mendapatkan julukan The Doctor ini bekerja sama dengan Dainese, pemasok pakaian balap bersejarah di dunia. Solusi yang dilakukan Rossi untuk meningkatkan performanya selain teknis dan gaya balapnya dijelaskan oleh teknisi MotoGP Giulio Bernaldel. Di bagian bahu baju balap Valentino Rossi terdapat rongga udara yang berbentuk seperti garpu. Inovasi pada bahu baju baru balap Valentino Rossi juga berfungsi menciptakan getaran di lintasan lurus. Efek inovasi dari baju balap Rossi masih akan dibuktikan pada seri balap MotoGP Catalunya 2021 pada 4 hingga 6 Juni 2021. Demikian tadi 4 informasi terkini untuk kamu. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Podcast hanya di Spotify. Saya Hakim pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.